Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan. Jika di video sebelumnya Tarotku membacakan tentang karma dari orang yang menyakiti kamu, di video ini Tarotku juga akan membacakan tentang karma dalam diri kamu atau karma tentang kamu yang membuat kamu tersakiti ya. Jadi yang ini adalah tentang kamu, bukan tentang dia, bukan tentang mereka, tentang karma yang menyakiti kamu ya. Kita akan tuliskan judulnya dulu sama-sama. Tentang kamu yang menyakitimu. Oke, kita akan lihat sama-sama nanti di pembacaan ini. Jadi judulnya adalah tentang karma, tentang kamu, tentang yang menyakiti kamu ya. Oke, ini Tarotku perbaiki judulnya. Oke, kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai sama-sama ya. Sekarang fokus ke diri, fokus ke diri. Sekali lagi fokus ke diri, lalu sekarang tanyakan dalam hati. Karma yang menyakitiku. Kembali fokus ke diri. Tanyakan dalam hati. Karma yang menyakitiku. Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati. Karma yang menyakitiku. Oke, kita akan membaca tentang diri kita, tentang karma yang menyakiti kita. Karena bisa saja ini adalah hal-hal yang kita lakukan tanpa kita sadari. Atau mungkin terkait dengan karma masa lalu kita. Kita akan lihat sama-sama. Pertama, Tarotku akan ambil satu buah kartu. Selanjutnya Tarotku akan ambil 3 buah kartu. Oke, Tarotku akan ambil 5 buah kartu ya. Di pembacaan ini kita akan baca nanti dari bawah ke atas ya. Kita akan lihat karma ini akan mengkerucut ke arah apa ya. Oke, kita akan mulai sama-sama ya. Kita mulai dari yang paling bawah, yang paling kiri. Kita akan lihat sama-sama. Karma yang menyakitimu. Ini adalah tentang sebuah kondisi, tentang rasa sayang ya. Jika kita kaitkan dengan rasa sayang, di mana kartunya adalah Empress, tentang menyayangi dan disayangi. Pernah ada masa, entah kamu sadari atau tidak, kamu membuat orang yang menyayangi kamu merasa tidak disayangi. Orang ini bisa siapa saja, mulai lingkungan, teman, sahabat, keluarga, atau mungkin orang masa lalu kamu. Bisa saja ini terjadi di masa kecil kamu ataupun bahkan mungkin kehidupan sebelumnya yang kamu alami. Jadi ada kaitan kuat di mana ada sebuah rasa sayang yang dulu mungkin belum terbalas oleh kamu. Ada sebuah rasa sayang di mana yang dulu mungkin ternyata tidak kamu balas dan akhirnya kamu mengecewakan dia. Nah, kondisi ini yang sekarang menyebabkan ada sebuah karma yang membuat kamu merasa disakiti. Menyayangi tetapi tidak mendapatkan balasan sayang. Atau menyayangi tapi akhirnya dikecewakan. Kita lihat lebih jauh lagi. Yang kedua adalah kartu 6 pedang. Saat Jupiter berada di Leo. Sebuah perjalanan, sebuah kemajuan. Jupiter membawa perkembangan, Leo tentang kebebasan. Ada suatu peristiwa atau ada suatu cerita dalam kehidupan kamu di mana kamu meninggalkan seseorang yang menyayangi kamu. Kamu pergi untuk sebuah tujuan yang lebih besar. Atau pernah ada sebuah kondisi di mana kamu memiliki seseorang yang menyayangi kamu. Kamu pun menyayangi dia, namun ada hubungan yang lain yang datang di hubungan kalian. Namun akhirnya karena kamu tidak ingin hubungan yang sudah baik-baik saja ini berantakan, kamu memilih hubungan yang baik.
Kamu memilih hubungan yang memang hubungan kamu yang benar. Tapi akhirnya ada pihak yang merasa tersakiti. Ada pihak yang merasa kecewa oleh pilihan kamu. Nah, kondisi ini juga bisa terjadi ya. Kita akan lihat lebih jauh lagi. Kita ambil dari kanan sekarang. Ada kartu 5 tongkat. Ini tentang perbedaan prinsip. Perbedaan prinsip tidak selalu bahwa prinsip yang kamu miliki benar, prinsip yang dia miliki salah, ataupun prinsip dia salah dan prinsip kamu benar. Kalian hanya berbeda. Kalian hanya memperjuangkan apa yang kalian masing-masing anggap benar. Namun dalam hal nyatanya, persaingan atau perbedaan prinsip ini membuat kalian mengalami sebuah konflik. Konflik ini akhirnya membuat satu sama lain mungkin merasa disakiti. Dan di masa sekarang, ada pertemuan-pertemuan yang dimana orang-orang ini bisa lebih dari satu orang ya. Saat satu dari Leo ini bisa lebih dari satu orang di kartu 5 tongkat. Ada lebih dari satu orang yang entah kenapa tanpa sebuah alasan yang tepat di masa sekarang. Itu entah kenapa sepertinya mereka menyinggung kamu. Sepertinya apa yang kamu lakukan itu selalu salah di mata mereka. Nah ini terjadi karena sebuah perbedaan ini ya. Saat Saturnus yang membawa limitation atau pembatasan, Leo yang mau berkembang dibatasi, merasa bersenggolan, merasa perbedaan prinsip dan ada gesekan keras di waktu itu. Dan itu terbawa di momen sekarang di mana ada orang-orang yang entah kenapa selalu rasanya memandang kamu salah. Kita akan lihat lebih jauh lagi. Ada kartu Queen of Pentacle di sini. Ini tentang cerita kesepian. Di momen yang lalu, kesibukan kamu untuk bekerja, kesibukan kamu untuk melakukan yang terbaik bagi kehidupan akhirnya membuat kamu banyak merasakan momen kesepian. Rasa kesepian yang sama itu jangan sampai terbawa ke momen sekarang. Sibuk pekerjaan, sibuk membantu orang yang kamu sayangi, tapi kamu akhirnya melupakan tentang perasaan kamu, tentang diri kamu. Hati-hati, jangan sampai momen yang lama ini terulang. Karena nantinya rasa kesepian itu akan kamu dapatkan. Jadi hati-hati di sini. Boleh membantu, boleh giat bekerja, tapi ingat dengarkan perasaan kamu ya. Punyalah waktu untuk diri dan melakukan hal yang ingin kamu lakukan, bukan yang orang lain ingin kamu lakukan ya. Kita akan lihat lebih jauh lagi. Ada kartu 9 pentacle di tengah. 9 pentacle ini bercerita tentang apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Di sini jika kita bicara tentang karma yang menyakiti, 9 pentacle tidak bercerita karma yang menyakiti, tapi tentang karma yang berbuah. Jadi jika di masa sekarang ada hal-hal yang berkaitan dengan karma yang kerasa kurang nyaman atau menyakiti kamu, itu hanyalah sebuah buah dari apa yang dilakukan di masa lalu. Begitupun kemudahan-kemudahan dan hal-hal positif yang kamu terima sekarang. Tidak lain dari apa yang sudah kamu lakukan yang baik di waktu-waktu yang lalu ya. Kita akan lihat lebih jauh lagi. Ada kartu 2 pedang. Kartu ini adalah cerita tentang keraguan. Cerita tentang hal-hal yang membuat kamu bingung, pilihan-pilihan susah yang kamu alami dalam hidup. Jika kita kaitkan dengan karma yang menyakiti kamu, kenapa pilihan-pilihan susah dalam hidup kamu lahir? Kenapa mungkin saat kamu menyayangi seseorang, menyukai seseorang, ternyata dia udah punya yang lain? Kenapa saat kamu sudah suka terhadap sebuah pekerjaan, sebuah bidang, tapi akhirnya kamu nggak bisa di sana? Hal-hal seperti ini, seperti ini berkaitan dengan momen di masa lalu atau mungkin kehidupan sebelumnya, di mana dulu kamu menggantungkan sebuah pilihan dan akhirnya kamu membuat banyak pihak yang terluka oleh kondisi yang tidak kamu pilih ini. Di masa sekarang momen ini terulang saat Moon berada di Libra. Libra berbicara tentang keadilan. Moon di sini tentang ekspresi tentang keadilan. Sebuah kondisi di mana kamu harus memilih dan pilihan-pilihan ini akhirnya buat kamu nggak nyaman atau nggak enak. Kita lihat lebih jauh lagi. Ini tentang kartu 2 cup ya. Jika kita kaitkan tadi ada cerita kepergian, di sini ada 2 cup. Kemudian di sini ada Queen of Pentacle, komitmen. Komitmen akan mungkin dulu bidang pekerjaan, komitmen sukses, komitmen berhasil, lupa dengan perasaan. Kembali lagi komitmen di sini. Kartu 2 cup bercerita tentang sebuah komitmen, tentang sebuah janji. Jika di momen sekarang, di masa sekarang, di saat sekarang ada cerita-cerita di mana komitmen ini atau di mana kamu mengalami problem tentang sebuah komitmen, janji-janji tidak terpenuhi, suatu harapan yang sudah diberikan oleh seseorang akhirnya dibuang atau di-break oleh dia begitu saja. Nah ini terkait dengan momen di masa yang lalu, di mana ada komitmen yang kamu buat untuk diri kamu, itu juga mungkin menyakiti orang lain. Begitu juga di momen sekarang,
Ada masa di mana komitmen yang terjadi atau komitmen yang ada itu membuat kamu merasa tidak nyaman. Kita akan lihat lebih jauh lagi. Ada kartu 7 pedang. 7 pedang adalah cerita menoleh ke belakang. 7 pedang adalah cerita ingin maju tapi berat. Ini adalah sebuah kondisi yang bisa dikatakan susah untuk move on. Kenapa? Karena Mundo Aquarius, hati kita masih di masa yang lalu. Hati kita, perasaan kita masih ada di belakang. Akhirnya kita mau maju ini susah. Nah, ini juga terkait dengan apa yang ditabur dulu ya. Jika kita cari kaitannya nih, kita punya kaitan ke bawah. Di sini dia terkait dengan 9 pentakel. Ada kesulitan untuk move on dari momen masa lalu. Ada kesulitan untuk melangkah dari sebuah kisah lama yang sudah terjadi. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena di masa yang lalu ada sangat banyak momen di mana kamu membuat orang-orang juga susah melangkah. Ada pilihan menggantung yang kamu berikan. Setelah ada pilihan menggantung, kamu kadang-kala melangkah dan pergi meninggalkan yang lain. Nah, ini membuat akhirnya orang-orang tidak bisa melangkah atau seseorang nggak bisa melangkah. Tapi kembali lagi, ini adalah cerita tentang hal yang sudah berlalu ya. Kita lihat lebih jauh lagi. Kartu yang muncul adalah kartu 1 pedang ya. 1 pedang ini cerita tentang potensi. Semua kartu es adalah cerita tentang potensi. Dimana saat 1 pedang ini adalah potensi. Jika kamu bisa berpikir jernih di masa sekarang, dan kamu udah mengetahui kenapa mungkin ada momen-momen yang terjadi di masa lalu, bukan berarti kamu harus membawa kisah ini dan mengulangi kisah yang sama. Ambil pelajaran dari kisah yang lalu. Kita bisa ambil pelajaran yang pertama. Saat kamu ragu terhadap pilihan kamu, kartu 2 pedang mengingatkan kamu untuk ikuti kata hati. Berhenti membandingkan, ikuti kata hati. Jika pilihan A bagus, B bagus, dan kamu bingung memilih, cukup dengarkan hatimu pilih yang mana. Berhenti hanya menggunakan logika. Karena kamu punya intuisi yang baik, hati kamu seringkali tahu apa yang benar-benar kamu butuhkan. Kemudian ada kartu 7 pedang. 7 pedang mengingatkan kamu untuk tidak menoleh ke belakang. Jadi karma masa lalu membuat kamu menoleh ke belakang. Dengan logis, dengan potensi yang kamu miliki sekarang, jangan izinkan ini. Cerita lalu sudah berlalu dan sudah. Waktunya move on. Beranilah berkomitmen. Jangan sampai keraguan kamu untuk berkomitmen ini membuat pihak-pihak akhirnya merasa tersakiti atau terluka oleh kamu. Dengarkan kata hatimu, ambil komitmen. Tidak perlu takut bahwa komitmen kamu itu menyakiti orang lain. Daripada kamu menggantung sebuah hubungan dan hubungannya jadi nggak jelas, ini jadi tambah kurang begitu baik. Ambillah sebuah komitmen, paling tidak semuanya jadi jelas. Kemudian di kartu Empress belajar. Belajar tentang menyayangi dan disayangi. Saat seseorang menyayangi kamu dan kamu juga menyayangi dia, silakan sayangi. Namun jika tidak, beri batasan sejak awal. Jangan berikan harapan yang akhirnya tidak terpenuhi. Ingat, jangan memberikan sebuah harapan jika kamu nggak bisa menuhin itu. Kartu 6 tongkat. Ini tentang sebuah kemajuan bersama-sama. Jadi saat kartu 6 tongkat muncul ya kan, karena saat kartu, taruhku koreksi ya, ini bukan 6 pedang tapi 6 tongkat. Saat kartu 6 tongkat ini muncul ya kan, saat kartu 6 tongkat ini muncul, ini adalah kemajuan bersama-sama orang yang kamu sayangi. Jadi di masa sekarang pun, di momen sekarang, saat kamu berhasil melangkah maju, dan ada orang-orang yang melangkah bersama kamu, ya ajaklah mereka bersama-sama. Ini tentang menabur dan menuai, masih positif. Kemudian kartu 9 Queen of Pentacle, ini sebenarnya adalah sebuah cerita tentang perasaan kesepian yang disebabkan oleh kesibukan. Nah tadi, jika di momen sekarang, di masa sekarang, kamu masih punya kesibukan yang sangat banyak, entah untuk A, untuk B, untuk C, untuk D, ingat kembali. Dengarkan suara hatimu, apa yang membuat kamu bahagia. Karena kadangkala sebuah keegoisan itu adalah saat kita sibuk menyayangi orang-orang yang kita sayangi, sibuk melakukan yang terbaik untuk orang lain, dan kamu lupa terhadap hati dan perasaanmu. Ini adalah keegoisan. Kamu egois pada keinginan dan pikiranmu, dan kamu melupakan perasaan kamu sendiri. Dan terakhir adalah kartu 5 tongkat nih, tentang suatu perbedaan prinsip. Jika memang ketemu orang-orang yang berbeda dan dia terasa menyakiti kamu, beri jarak. Tidak perlu membalas dengan menyakiti mereka. Karena di sini di puncak ada kartu yang sangat positif. Kartu Ace of Swords. Sebuah potensi kuat di dalam diri kamu untuk membreak pola-pola ini dengan cara berpikir jernih dan sadar ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Tentang karma, tentang kamu, dan karma yang menyakiti kamu. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku,
subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video tarotku. Terima kasih.